الخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang paling agung, yang paling besar yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita, yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmah, dan bulan yang penuh nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan paling agungnya rahmat serta paling besarnya nafahat serta barakat yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita pada bulan Ramadan ini adalah dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang menjadi hidayah bagi seluruh alam dan seluruh anam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum diutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelum diturunkannya Al-Quran kepada beliau, manusia tatkala itu berada pada kemusyrikan, berada pada zaman jahiliyah, kebodohan yang sangat. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, di antara mereka ada yang menyembah bulan, menyembah pohon, menyembah bintang, menyembah batu. Begitu juga masyarakat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus tatkala itu, yaitu di Makkahul Mukarramah, mereka berada pada kemusyrikan dan kebodohan yang sangat. Mereka menyembah patung, kemudian patung tersebut dibentuk bentuk manusia atau hewan, kemudian mereka sembah. Ada yang paling kaya membuat patung dari emas dan permata, kemudian disembah. Ada yang setengah kaya membuat patung dari perak, kemudian disembah. Ada yang miskin membuat patung dari kayu, kemudian disembah. Ada yang paling miskin membuat patung dari tepung. Tepung diadon, dikasih air, dibentuk sehingga berbentuk manusia atau hewan, kemudian disembah oleh mereka. Ini orang miskin ini, tatkala dia membuat Tuhannya patung dari tepung, ya, setelah dia sembah Tuhannya, perutnya lapar. Perutnya lapar, dia tengok sana sini di rumahnya, tepung pun habis, karena tepungnya telah dibuat untuk apa? Membuat Tuhan, menjadikan Tuhan. Maka dia pun tengok Tuhannya, tertarik dengan Tuhannya, karena Tuhannya dari apa? Dari tepung. Selepas dia sembah Tuhannya, datang sama Tuhannya, ya Tuhanku, awak kan sudah saya sembah, boleh dong gantian, kata yang menyembah tepung ini, menyembah berhala ini. Perut saya ini lapar Tuhanku, saya cari makanan tak dapat, saya lihat Tuhan dari tepung, maka saya minta izinlah mau makan Tuhan. Maka minta izinlah sama Tuhannya mau dimakan. Mulailah kepalanya dipotong, tangannya dimasak, kakinya dimakan, semuanya Tuhannya habis dimakan oleh hambanya sendiri. Sampai itulah kebodohan pada masyarakat yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga pada masa tersebut perempuan tidak ada harganya. Perempuan bagaikan barang yang dijual belikan di pasar, sehingga seorang bapak pun dan seorang ibu pun merasa malu apabila memiliki anak perempuan, apabila memiliki seorang putri. Maka karena malunya mereka,
kalau seorang ibu ini, seorang wanita ini melahirkan seorang anak perempuan, maka mereka kubur hidup-hidup itu bayi. Ini terjadi pada sahabat yang jalil, yang mulia, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebelum beliau masuk Islam. Beliau ini pernah mengubur anaknya hidup-hidup, anak putrinya yang masih kecil, yang masih baru bisa berbicara abah atau satu huruf dua huruf saja, dia kubur hidup-hidup sebelum beliau masuk Islam, sebelum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan kepadanya wahyu. Tatkala itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardahu minta izin kepada istrinya yang sedang hamil untuk pergi musafir, mencari nafkah dan bekerja selama beberapa tahun. Tatkala itu istrinya lagi hamil, beliau tinggalkan. Setelah beberapa tahun pulang, atau beberapa bulan pulang, istrinya ini sudah melahirkan. Singkat ceritanya ternyata anaknya itu perempuan. Anak beliau ini perempuan. Maka marah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebelum masuknya Islam, maka diambillah anak perempuan tersebut dan beliau ambil cangkul. Cangkul untuk menggali tanah. Dia pergi ke padang pasir, dia gali tanah untuk bisa mengubur anaknya tadi. Dia gali tanah ini dan anaknya ini, perempuan ini masih bisa berbicara satu kalimat abah, abah, abah. Maka diambillah anak tersebut setelah beliau menggali tanah, menggali lubang. Diambillah anak tersebut dan anak tersebut mengusap atau debu yang telah menempel kepada janggut beliau tatkala beliau menggali tanah, menggali lubang tersebut. Maka anaknya ini bersihkan janggut Sayyidina Umar, bersihkan karena kotor, dan dia bilang abah, abah. Tapi karena Sayyidina Umar ini tak mengenal Islam, dia ini seperti binatang buas, ya, seperti binatang buas tak kenal kasih sayang, maka anaknya pun itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lubang tersebut, dan anaknya bilang abah, abah, tapi dia tak memperhatikan, maka beliau pun kubur anaknya tersebut hidup-hidup. Begitu juga setelah beliau masuk Islam, beliau teringat kejadian tersebut, beliau menangis sampai terdesak-desak karena kebodohan yang telah dilakukan. Begitu juga pada zaman jahiliyah, riba tersebarkan, khamr, minuman-minuman keras tersebarkan. Orang yang kuat akan berkuasa dan orang yang miskin akan menjadi tertindas. Begitulah masyarakat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergilah ke Gua Hira dan berkhulwat bersendiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk umat-umat yang tersesat ini. Maka bertepatan dengan 17 Ramadan seperti malam yang kita berada ini, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah, langit dunia yang berada di langit ketujuh. Al-Quran secara duf'ah wahidah, secara serentak, secara satu kali sekaligus, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu persatu atau ayat demi ayat sesuai dengan kondisi dan situasi beliau. Maka ayat yang pertama turun kepada beliau adalah yang telah disebutkan oleh Ustaz Saifuddin, yaitu Iqra. Iqra, maka turunlah Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berada di Gua Hira. Datanglah Jibril dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad Iqra untuk baca. Maka Nabi Muhammad ini katakan, ma'ana biqari, saya ini bukan orang yang tidak boleh baca. Karena Nabi ini ummi. Ummi artinya tak bisa baca, tak bisa tulis. Tapi tak bisa bacanya, tak bisa tulisnya Nabi Muhammad ini bukan kekurangan, tapi itu adalah kesempurnaan. Karena menunjukkan bahwa betul-betul Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu adalah utusan Allah. Rasulullah telah diturunkan kepadanya kalam yang paling hebat, yaitu Al-Quran, yang telah menantang kepada siapa saja yang mau untuk bisa membuat seperti Al-Quran. Tak satu pun bisa membuat seperti Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, menandakan bahawa itu kalam bukan buatan Nabi kita Muhammad, melainkan adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu suatu hikmah dijadikan Nabi kita ini Nabi ummi, tidak boleh baca, tidak boleh tulis, karena menunjukkan bahawa Al-Quran bukanlah buatan Nabi kita Nabi Muhammad, tapi itu adalah wahyu, betul-betul wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau cakap tatkala diperintahkan oleh Jibril, Iqra, bacalah, maka beliau katakan ma ana biqari. Maka beliau dipeluk oleh Jibril dengan kuat-kuatnya sampai Rasulullah terasa letih, kemudian dilepaskan. Kemudian diperintahkan lagi Iqra, beliau juga mengatakan ma ana biqari, bukan ana ini orang yang boleh baca. Sampai 3 kali dilakukan hal tersebut, maka Jibril pun mentalkinkan Al-Quran. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita, atau 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Jibril, oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah itu Al-Quran yang telah turun dari Lauh Mahfuz secara duf'atan wahidah, secara serentak, satu kali turun di ke Baitul Izzah di Sama'ud Dunya, yang dikatakan oleh ulama berada pada langit ke-7. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun sesuai dengan keadaan dan kondisi Nabi kita dan umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi wahyu telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk boleh diturunkannya Al-Quran, firman Allah ini, kepada hati, ruh dan jasad beliau. Dikatakan oleh ulama, kalau seandainya Al-Quran ini tidak diturunkan melalui perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah tak ada satupun dari manusia, tak ada satupun dari makhluk-makhluk Allah yang boleh baca Quran. Karena apa? Kalamullah ini berat, kalamullah ini hebat. Tiada yang bisa diturunkan kepadanya kecuali orang yang hebat, kecuali orang yang kuat. Tiada yang lebih kuat, tiada yang lebih hebat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala sendiri firmankan dalam ayat yang telah kita baca pada akhir surah Al-Hasyr, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka gunung ini akan menjadi khusyuk, takut, dan akan menjadi meletus, pecah. Karena apa? Karena tidak kuat untuk diturunkannya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang patut dan layak untuk dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan firman-Nya yang hebat, firman-Nya yang indah, firman-Nya yang kuat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala turun Al-Quran kepada beliau, ini pun beliau merasa berat dan keadaan beliau pun berubah.
Bahkan yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau turun ayat kepada beliau, turun Al-Qur'an kepada beliau, itu walaupun musim yang dingin sangat, ya, musim yang dingin sangat, itu keluar keringat beliau, keluar peluh sebesar jagung, itu musim dingin yang sangat. Ya, bahkan beliau ini tatkala kalau berada di atas kendaraannya, di atas himarnya atau farasnya, kalau turun Al-Qur'an, kadang-kadang kendaraan beliau itu menjadi duduk karena tak kuatnya. Dan banyak sekali tatkala turun ayat-ayat yang mengandung adab, ya, mengandung siksaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seketika itu rambut beliau ini uban dan putih. Maka sahabat katakan, "Ya Rasulullah, apa yang membuat rambutmu putih, yang membuat rambutmu uban?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Telah membuat aku beruban, rambutku putih ini adalah Hud dan saudara-saudara Hud, yang di situ adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung azab dan siksa bagi orang-orang yang telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui, selepas kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita nak berhubungan kuat dengan Al-Qur'an ini. Dikatakan oleh ulama, barang siapa nak bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tiada cara lain kecuali dengan membaca Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an, kita secara tidak langsung bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita betul-betul sungguh-sungguh membaca Al-Qur'an ini, kita akan merasakan kelezatan, suatu kenikmatan, suatu kesedapan dan ketenangan dalam hati kita. Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu wa ardhahu mengatakan, saya ini membaca Al-Qur'an dan sering membaca Al-Qur'an dan banyak membaca Al-Qur'an, sehingga seakan-akan saya ini mendengar Al-Qur'an dari Allah sendiri. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an ini, kenikmatan Al-Qur'an, ketenangan Al-Qur'an ini akan langsung mensambung hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada orang di Tarim ini, salah satu habaib yang beliau dikubur di Zambal, itu namanya Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Jamalul Lail, Jamal artinya indah, Al-Lail malam, disebut Jamalul Lail karena beliau mengindahkan malamnya dengan membaca Al-Qur'an. Kalau datang Ramadan, beliau kalau siang hari ini sedikit baca Al-Qur'an, tapi kalau malam hari banyak baca Al-Qur'an. Maka ditanya beliau, "Kenapa antum kalau siang hari sedikit membaca Al-Qur'an?" Maka beliau katakan, "Iya, kalau saya baca Al-Qur'an pada siang hari, maka seakan-akan ada madu yang keluar dari lidahku dan dari gusi-gusiku ini, sehingga aku merasakan suatu yang manis dan aku tak merasakan lapar sama sekali. Karena aku ini ingin seperti orang-orang untuk merasakan lapar pada bulan Ramadan ini, maka aku pun tidak membaca Al-Qur'an banyak pada siang hari bulan Ramadan." Begitulah kita, kalau kita bersungguh-sungguh dengan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu-pintu rahasia atau rahasia-rahasia yang terdapat dalam Al-Qur'an, sehingga kita merasakan hakikat kehidupan dan ketenangan kehidupan. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Afdalu ibadatu ummati qiraatul Qur'an." Sebaik-baiknya ibadah umatku apa? Membaca Al-Qur'an. Dan beliau juga sabdakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah sediakan bagi orang yang membaca Al-Qur'an pahala yang besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan 10 kebaikan."
Rasulullah katakan, aku tak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf. Kita baca alif lam mim sahaja dapat berapa? 30 kebaikan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardahu mengatakan yang berkaitan dengan pahala membaca Al-Quran, bahwasanya setiap huruf itu adalah 10 kebaikan, 10 kebajikan. Itu kalau dibaca oleh seorang muslim di luar salat dan dalam keadaan tak punya wudu. Kalau ada seorang muslim membaca Al-Quran di luar salat dan tak punya wudu, pahalanya setiap huruf berapa? 10 hasanah, Asyruh hasanah, 10 kebaikan. Tapi Sayyidina Ali katakan, barang siapa membaca Al-Quran di dalam solat, ya jelas berwudu ya, di dalam solat dan berdiri, maka setiap satu huruf dia akan mendapatkan 100 hasanah, 100 kebajikan. Jadi kita alhamdulillah pada bulan Ramadan ini bisa membaca Al-Quran di dalam salat tarawih, ya, setiap hurufnya itu dibalas oleh Allah berapa? 100 hasanah. Nanti di luar Ramadan jangan tinggalkan dalam salat witir, apalagi orang yang hafiz Quran. Kalau ingin hafalannya kuat, masyayikh kita bilang banyak baca hafalan di dalam salat. Banyak apa? Baca hafalan dalam salat, salat duha baca, salat witir baca, salat sunnah qabliyah ba'diyah baca, sehingga Al-Quran betul-betul menjadi cahaya dalam hati kita dan terlekat dalam hati dan benak kita. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran di dalam salat, satu hurufnya itu bukan 10 tapi berapa? 100. Itu kalau berdiri. Imam Ali katakan kalau dia duduk membaca Al-Quran, sebab duduk boleh untuk salat sunnah, ya, walaupun dia mampu. Kalau salat wajib tak boleh, tapi kalau dia sakit tak apa, duduk, ya. Itu kalau ada orang membaca Al-Quran dia duduk, maka setiap huruf 50 hasanah, 50 kebaikan, bukan 10 tapi 50. Kemudian Sayyidina Ali katakan juga, barang siapa membaca Al-Quran di luar salat tapi dalam keadaan dia mempunyai wudu, dia memperoleh 25 hasanah, 25 kebaikan, 25 kebajikan. Kalau dia membaca Al-Quran bukan pada saat dia mempunyai wudu, dalam tidak mempunyai wudu, dia kalau membaca Al-Quran, seorang muslim ini yang penting bukan junub, ya. Kalau orang junub yang mempunyai hadas besar itu haram untuk membaca Al-Quran. Begitu juga seorang perempuan yang haid dan nifas, haram untuk membaca Al-Quran. Kalau hanya hadas kecil tak punya wudu, tak jadi masalah, ya, tak jadi masalah untuk membaca Al-Quran, tapi pahalanya kurang, cuma berapa? 10 hasanah. Seperti itulah ini semua pahala ini kalau berada di luar Ramadan. Tapi kalau di dalam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melalui dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, ya, pahala wajib. Satu wajib menjadi 70 wajib. Satu fardu yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini pahalanya sama dengan 70 kali fardu, 70 suatu yang wajib kita kerjakan di luar Ramadan. Kalau suatu yang sunnah, pahalanya itu menjadi seperti ibadah yang wajib. Ini pada bulan Ramadan. Begitu juga hadis yang dikatakan atau ucapan yang dikatakan oleh Imam Ali ini selain Ramadan. Kalau Ramadan silahkan antum hitung sendiri pahalanya. Malaikat pun akan penat untuk menghitung pahalanya. Karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini pada bulan Ramadan ini sangatlah besar dan sangatlah banyak sekali, tak terhitung jumlahnya. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah,
dia telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dikatakan bahwasanya salah satu hubungan khusus antara kita dengan Allah apabila kita membaca Al-Quran. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan, kamu jangan tanya seseorang, jangan bagikan soalan kepada seseorang apakah kamu cinta Allah dan Rasulnya, jangan tanya seperti itu. Kamu tengok dia punya keadaan. Apabila dia cinta membaca Al-Quran, pasti orang yang suka membaca Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, selalu bersama Al-Quran. Dia atur waktunya, setiap hari ada waktu untuk membaca Al-Quran. Al-Quran tak terlepas dari tangannya dan dari lisannya. Yakinlah bahwasanya orang tersebut pasti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pasti cinta dengan Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang mengaku dia cinta dengan Allah dan Rasulnya, tapi baca Al-Quran pun jarang, baca Al-Quran pun mungkin Ramadan pun tak khatam, mau bilang cinta, mau cakap cinta Allah dan Rasulnya, bohong. Mau cakap dia cinta Allah dan Rasulnya, bohong. Jadi kebukti dan dalil bahwasanya seseorang muslim itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dekatnya orang tersebut dengan Al-Quran. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran, kalau bisa menghafalkan Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang yang telah hafal Quran derajat yang tinggi di sisi Allah. Bahkan nanti hari kiamat dikatakan kepada orang tersebut, Iqra wa rattil, ya, Iqra wartaqi wa rattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Iqra, pada hari kiamat ini orang yang hafiz Quran ini akan diangkat derajatnya, dan dikatakan kepada hafiz Quran ini, Iqra, bacalah hafalanmu yang telah kamu hafalkan di dunia, wartaqi, dan naiklah kamu, naik derajat dari surga yang paling rendah kepada surga yang paling tinggi, warattil, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau baca tartil di dunia. Jadi derajat orang hafiz Quran sesuai dengan kekuatan hafalannya. Kalau dia hafalannya kuat, terus naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hafalannya tak kuat, ya, cuma derajat yang rendah saja, ya, sudah berapa muka sudah salah, sama malaikat diusir, sudah ini hafalannya lemah, hafalannya tak kuat. Maka kita perbanyak murajaah, perbanyak ulang baca dalam solat. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi albasallahu ta'ala walidayhi tajan min nurin daw'uhu ahsan min daw'i syamsi fi buyutid dunya fama balu biman amila bih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam hadis ini yang maksudnya, barang siapa membaca Al-Quran, maksudnya kebanyakan kalau diartikan qara itu menghafal Al-Quran, kemudian mengamalkan dengan apa yang ada di Al-Quran, tak cukup hanya hafal saja. Dia hafal, tapi setelah itu sholat jamaahnya dia meremehkan, sering ketinggalan sholat jamaah, ya. Dia hafal Quran tapi akhlaknya tak elok. Dia hafal Quran tapi suka merokok. Tak ada ya orang hafid Quran merokok, tak ada. Tak ada orang hafid Quran tinggalkan sholat jamaah, tak ada. Tak ada orang hafid Quran tinggalkan tahajud, tak ada. Tak ada orang yang hafid Quran tinggalkan sholat duha, tak ada. Orang hafid Quran ini pasti dia apa? Firman Allah terletak dalam hatinya, berada dalam hatinya, cahaya firman Allah terletak dalam hati dan ruhnya, dalam kehidupannya. Jadi barang siapa menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan dengan Al-Quran tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan pakaikan kedua orang tuanya besok pada hari kiamat suatu taj. Taj itu adalah mahkota, mahkota dari cahaya, yang mahkota ini cahayanya lebih kuat daripada cahaya matahari. Ini orang tuanya akan dipakaikan cahaya mahkota, diangkat derajatnya karena anaknya hafid Quran. Karena anaknya hafid Quran, ada orang tuanya diangkat derajatnya, diberi mahkota dari cahaya yang cahayanya lebih baik dan lebih terang, ya, lebih jelas cahayanya daripada cahaya matahari yang ada di bumi ini.
ya, cahaya matahari yang ada di bumi ini. Maka kalau kita ini nak membahagiakan orang tua kita, bapak ibu kita, caranya gimana? Caranya kita harus berbakti kepada orang tua, dan kita ulang dengan sungguh-sungguh hafalan kita, sehingga hafalan kita ini kuat. Besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala nak pakaikan mahkota, ya, mahkota kepada bapak ibu kita dengan mahkota yang bercahaya, yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Kemudian kata Rasulullah, "Fama balu man amila bihi?" Maka bagaimana kalian kira orang yang hafal itu sendiri? Kalau saja orang tuanya itu diberi oleh Allah, dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi seperti ini, bagaimana orang yang hafid itu sendiri? Tapi yang penting itu ada niat dalam hati. Niat, bukan niat yang lemah. Saya mau hafid Quran, saya mau hafal Quran, tapi sering tidur. Ya, saya mau hafid Quran, tapi sering main game, ya, main PlayStation. Tak bisa. Kalau mau hafid Quran, habiskan waktumu dengan Al-Quran, sibukkan dirimu dengan Al-Quran sehingga menjadi hafid Al-Quran. Mereka yang hafid Quran tak diangkat derajatnya oleh Allah kepada derajat yang tinggi, melainkan karena dia di dunia penat dengan murojaah, hafalan, diulang, ya, kadang lupa harus diulang lagi, harus bangun malam harus diulang dan lain sebagainya. Seperti itu, karena kemenatannya itulah dan mujahadahnya tersebut untuk memasukkan cahaya ilahi ke dalam hatinya. Dengan bermujahadah, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada bulan yang penuh barakah ini, sebenarnya juga ada yang peristiwa yang sangat hebat yang disebut dengan peristiwa Badar, peperangan Badar ini peperangan antara orang Muslim dengan orang kafir. Ini peperangan ini orang Islam, Nabi bersama para sahabatnya menang. Ini semata-mata hanya saja dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pasukan orang Islam berapa? 313 melawan pasukan orang kafir berapa? 1000 lebih, ya. Bagaimana menang 300 dengan 1000? Ya, yang 313 ini pun yang naik kuda, yang tunggang kuda hanya 2 orang, ya, sahabat Zubair bin Awam dan Miqdad bin Aswad. Sedangkan ini orang kafir ini 100 orang berkuda, ya, 700 naik unta, ya. Dan peralatan perang mereka apa? Lebih dahsyat, lebih banyak. Sedangkan ini tak punya apa-apa, tapi mereka bisa menang hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ini sudah datang ke Badar. Badar ini tempat sekitar 4 marhalah dari Madinah, ya. Mereka datang pertama ke Badar dan ada sumur di Badar ini, disebut sumur Badar karena orang yang menggali sumur, yang punya sumur ini namanya Badar, ya. Di situ orang kafir sudah sampai terlebih dahulu, maka dia ambil alih ini sumur sehingga orang Islam tak bisa minum dari air sumur ini. Tatkala orang-orang Islam datang, sudah sumur ini berada di tangan orang kafir. Mereka datang kehausan, cari air tak dapat. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bangun salat. Ya, seperti itu. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan, problema dalam kehidupan, pergi ke salat, berzikir kepada Allah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala selesaikan problema antum, problema dan permasalahan antum. Maka salatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau salat, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Turun apa? Turun hujan. Ya, bukan turun tidur, turun hujan. Ya. Maka turunlah hujan, maka bahagia sahabat ini dan minum dengan air hujan tersebut. Tak apa, ambil sumur, ada Allah Subhanahu wa taala yang telah turunkan hujan kepada sahabat. Maka bahagia. Tapi Rasulullah ini tetap salat, ya, tetap salat agar apa? Agar besok pada peperangan orang Islam ini yang sedikit jumlahnya dan
peralatan perang pun sikit, ini bisa menang melawan orang kafir yang banyak, yang memiliki peralatan perang yang cukup banyak juga. Maka Rasulullah ini banyak berdoa kepada Allah, dan doa yang beliau pakai pada beliau berada pada solatnya dan sujudnya, beliau katakan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Dan beliau katakan, ya Allah, kalau engkau sampai hancurkan ini kelompok ini, rombongan sahabat ini, maka pasti engkau tak akan disembah lagi. Jadi kalau sampai Rasulullah dan sahabat tatkala itu dimusnahkan, dikalahkan oleh orang kafir, maka tak ada lagi selepas itu orang yang bisa mengenal Allah, yang menyembah Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tolong dengan doa beliau, ya Hayyu ya Qayyum. Maka tatkala beliau bertemu dengan orang kafir pun terkalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, dan Rasulullah dengan para sahabatnya menang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Diutuslah para malaikat untuk membantu mereka, sehingga orang kafir pun kalah. 70 di antara mereka terbunuh, dan 70 di antara mereka dipenjara dan ditangkap oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Yang penting pada bulan yang penuh barakah ini, terutama pada tanggal 17 ini, ada dua kejadian yang sangat besar, yaitu nuzulul Quran dan peristiwa Badar. Ya, bagaimana dengan nuzulul Quran ini kita kuatkan ikatan kita, hubungan kita dengan Al-Quran. Dan dengan bagaimana dengan Ghazwatul Badar ini, kita ingat bagaimana Rasulullah ini betul-betul ingin umatnya ini selamat dari api neraka dan dari kebodohan. Dan kita perbanyak pada malam ini berzikir seperti zikirnya Rasulullah, yaitu ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ma'sum. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, sampaikanlah salawat serta salam kami kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum, ampunilah dosa umat beliau. Ya Hayyu ya Qayyum, lapangkanlah kesempitan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum, tolonglah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peridaya musuh mereka dan keinginan musuh mereka, keburukan terhadap mereka. Ya Hayyu ya Qayyum, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Hayyu ya Qayyum, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Hayyu ya Qayyum, ampunilah dosa guru-guru kami yang telah mengajarkan kami. Ya Hayyu ya Qayyum, ampunilah dosa sahabat-sahabat kami. Ya Hayyu ya Qayyum, ampunilah dosa saudara-saudara kami. Ya Hayyu ya Qayyum, ampunilah dosa orang yang berada di kubur. Ya Hayyu ya Qayyum, lapangkanlah kubur mereka, jadikan kubur mereka sebagai taman-taman surga. Ya Hayyu ya Qayyum, ampunilah seluruh orang Islam. Ya Hayyu ya Qayyum, tolonglah kami, hidupkanlah kami dalam keadaan Islam dan iman. Ya Hayyu ya Qayyum, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi husnil khatimah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi husnil khatimah. Wa bijahi walid Fatimah umnun alaina bi husnil khatimah. Wa bijahi walid Fatimah umnun alaina bi husnil khatimah. Wa bijahi walid Fatimah umnun alaina بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.